Baik, selamat siang Pak Luis, selaku Kepala Sekolah SMP Kota Yesus. Selamat siang Bapak Ibu Guru semua. Selamat siang. Luar biasa, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang budaya positif. Ya. Jadi saya akan memberikan, dan kita akan sama-sama belajar tentang budaya positif itu seperti apa. Ini adalah salah satu pengimbasan dari program guru penggerak, dan ini tidak hanya untuk guru penggerak tetapi untuk semua kita. Jadi semua kita akan mengenal budaya positif itu yang seperti apa, ya. Nah, jadi dalam budaya positif tentu ada konsep inti dari budaya positif. Jadi dalam budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini sebetulnya semua sudah kita alami, ya. Ini semua sudah kita alami. Hanya seringkali kemudian kita belum paham yang seperti apa, ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Berarti di sini kita akan mengubah paradigma kita, pemahaman kita tentang pembelajaran. Dalam pembelajaran yang berparadigma baru, itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang seringkali keliru kita daripada berdiferensiasi. Kenapa? Karena seringkali kita berdiferensiasi itu berarti membeda-bedakan. Kamu kelompok ini, ya kamu ikut di kelompok ini. Kamu kelompoknya belajar kinestetik, kamu ada di kinestetik. Kamu yang belajarnya di auditori, kamu belajarnya di auditori. Itu paradigma kita yang lama. Tetapi dalam paradigma yang baru, ya, dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu, kita memenuhi kebutuhan murid. Jadi kalau murid kita kebutuhannya auditori, ya kita siapkan untuk semua, bukan khusus untuk yang auditori. Kalau kemudian ada siswa yang dia bisa menangkap dengan visual, ya kita berikan secara visual juga untuk semua secara visual. Jadi jangan kemudian kita kelompok-kelompokkan, ini yang visual kita kasih yang visual, ini yang auditori kita kelompokkan kemudian kita kasih yang auditori. Tetapi ini semua, kenapa? Karena semua nanti akan belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nantinya ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru, profil pelajar Pancasila, kalau kalian perhatikan Bapak Ibu semua, ya, ini adalah 6 dimensi yang tentu sudah kita pelajari, yang sudah kita berikan pada peserta didik kita semua. Mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, gotong royong, kemudian kreatif, bernalar kritis, kemudian juga mandiri. Nah, kemudian filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro ini menjadi aktual lagi, menjadi up to date lagi, karena ini diangkat kembali. Yang pertama, bahwa kita harus paham anak itu bukan tabula rasa. Artinya tabula rasa itu, anak itu bukan seperti kertas kosong yang putih, yang bebas kita tulisi macam-macam. Tetapi anak itu sebetulnya mereka sudah punya garis yang tinggal kita nanti menebalkan yang positif yang dimiliki oleh anak. Maka kita tidak bisa seenaknya kemudian melakukan ini pada anak, melakukan itu pada anak. Apa? Mereka sudah punya sesuatu yang ada di dalam dirinya, ya. Seperti gambarnya dalam gunung es, itu dalam ilustrasinya, yang tampak itu ada bagian atas dari permukaan. Itu ibaratnya seperti putra putri kita, seperti tadi itu hanya 12% tampak yang kecil.
Tetapi kita nggak tahu di bagian bawah itu seperti apa. Bagian bawah itu begitu besarnya. Berarti di dalam anak itu ada sesuatu yang lebih, nah itu yang harus kita gali. Yang sudah tampak sama-sama itu yang harus kita tebalkan. Kemudian yang kedua, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Anak kita itu unik. Semua peserta didik kita itu unik. Kemudian dari filosofi pendidikan KHD juga setiap siswa, setiap peserta didik, bahkan kita pun juga punya yang namanya budi pekerti. Nah, tugas kedua apa? Tugas kedua adalah kita menuntun sistem AMOM. Sistem AMOM berarti apa yang kita dengan putra putri kita, dengan peserta didik, dengan murid, kita berjalan bersama. Kita membersamai mereka. Kemudian yang berikutnya, guru itu ibaratnya seperti petani, anak ibaratnya seperti biji jagung. Jadi kan anak itu sudah punya seperti biji jagung, ya kita tinggal tumbuhkan aja. Kita nggak bisa mengubah biji jagung jadi rambutan, biji jagung menjadi tidak bisa. Ya udah, itu yang harus kita perkuat lagi, kita siramin, kita kasih pupuk, kemudian kita siangin kalau di situ ada yang kurang baik. Nah, itu tugas kita di situ. Kemudian anak itu adalah memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Anak-anak kita sekarang ini mereka zamannya sudah berbeda dengan zaman kita. Kodrat alamnya mereka sudah berbeda dengan kita. Kemudian yang terakhir, dalam filosofi pendidikan KHD itu kemudian berpihak pada anak. Jadi kalau kita melakukan ini semua tadi, maka tujuannya nanti adalah pendidikan itu berpihak pada anak. Oke. Sekarang Bapak Ibu, kita akan mencoba satu hal tentang membuka sesuatu. Bukalah sesuatu. Sekarang Bapak Ibu yang mungkin duduknya berdua atau mungkin bisa depan belakang, silakan Bapak Ibu genggam sesuatu. Bapak Ibu pikirkan sesuatu, ya, pikirkan sesuatu. Dalam genggaman Bapak Ibu itu pikirkan sesuatu, jangan diomongkan pada sebelahnya, jangan diomongkan ya, jangan diberitahukan pada sebelahnya. Pikirkan sesuatu. Yang sebelahnya yang tidak menunjukkan berusaha untuk membuka. Bagaimana caranya? Terserah Bapak. Mau dengan ngata-ngatain, mau dengan membujuk, mau dengan merayu. Ayo teman-teman, bukalah itu. Aku ingin lihat loh. Silakan. 30 detik dari sekarang. 1. Caranya terserah.
yang ada di sini itu berharga tentunya. Berharga ya, berharga. Nah, sesuatu yang berharga ini yang kemudian Bapak Ibu akan berikan pada orang lain tadi itu yang minta. Berarti kembali tergantung pada siapa. Berarti yang mengendalikan genggaman ini tadi siapa? Yang mengendalikan siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang mengendalikan, kita mau kasih apa enggak, kita mau buka apa enggak. Nah, ini adalah disiplin positif. Sesuatu yang ada di sini ini, yang ada di dalam genggaman kita ini, sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang orang lain nggak bisa mengendalikan. Yang bisa mengendalikan adalah diri kita sendiri. Maka dalam arti disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Kenapa? Karena belajar itu, disiplin diri adalah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini kan sesuatu yang diyakini saja. Kita meyakini sesuatu yang ada di sini. Yang menjadikan siapa ya diri kita. Maka dalam disiplin positif itu adalah salah satu penerapan dari yang tujuannya menumbuhkan kesadaran untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, tadi saya tanya, Pak, kalau dipaksa boleh nggak? Ya. Ini kan berarti kembali pada bagaimana kita memperlakukan disiplin positif. Maka kita sebagai pendidik, tujuan kita dalam menciptakan peserta didik itu memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai. Nah, nilai-nilai bagaimana? Nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kalau kita melihat sekolah kita, apa disiplin positif yang kita miliki? Di sekolah kita apa yang kita miliki? Disiplin positif. Datang tepat waktu. Oke, apalagi Bapak Ibu. Ya, berbaris, ya, berbaris rapi. Ada lagi disiplin positif. Memakai seragam. Penggunaan HP. Ini adalah disiplin positif yang kita punya. Kemudian, nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan itu yang seperti apa? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Lepas dari suku, lepas dari agama, lepas dari bahasa, maupun juga latar belakangnya. Nah, contohnya ini, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Nilai dasar pendidikan muslim, cinta dan belas kasih, integritas, keberanian dan kesungguhan, semangat persatuan, sungguhan totalitas, semangat pelayanan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini kan kita tidak memaksakan berdasarkan suku, berdasarkan agama, bahasa, ataupun latar belakangnya. Ini adalah kebajikan nilai-nilai yang universal, yang semua memiliki itu. Maka dalam nilai-nilai tadi, kemudian ini akan memunculkan juga pada keterampilan hidup atau life skill-nya. Dapat dipercaya. Ini adalah keterampilan hidup, kebajikan, nilai kebajikan yang harus kita miliki. Bagaimana kita dapat dipercaya? Bagaimana kita mendengar yang aktif? Sebagai pendengar yang aktif, kita tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik bagi dia. Ini sesuatu yang harus kita miliki dan sudah kita miliki. Kenapa? Kita sesuatu yang universal, kebajikan-kebajikan itu ada. Tinggal bagaimana tadi kita menebalkan untuk putra-putri kita, ditebalkan. Ini semua sudah ada putra-putri kita, tetapi masih sama-sama. Nah, tinggal bagaimana nanti untuk menebalkannya. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia.
Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Nah, seperti tadi, ada sesuatu yang kita genggam, orang lain akan mencoba untuk meminta. Ini menjadi kebutuhan dasar. Nah, apa kebutuhan dasar dari manusia? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Caranya dengan makan. Ya, caranya dengan makan. Kita punya tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan. Kalau bertahan hidup itu kan kalau orang Jawa atau orang Indonesia itu mengenakan 3 hal ya: papan, sandang, pangan. Ya, papan, sandang, pangan. Ini kan 3 hal untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Maka kita dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima itu berarti kita dipedulikan. Kemudian kita juga berbagi, kita kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Maka bagaimana kita berkolaborasi? Kalau waktu dulu istilah dulu kan gotong royong ya. Kalau sekarang kan menjadi kolaborasi. Ini sekarang kolaborasi. Kemudian kebutuhan yang ketiga dari 5 kebutuhan dasar adalah penguasaan. Harga diri kita, seperti tadi, kita terus menggenggam apa yang menjadi dasar dari kita. Kenapa? Ini adalah harga diri. Masa harga diri kita kemudian? Maka inilah sesuatu yang harus tetap kita disiplinkan secara positif. Keinginan untuk dianggap, kita mau dianggap seperti apa? Apakah kita mau dianggap yang baik, ataukah kita dianggap menjadi yang kurang baik? Kebebasan, setiap orang pasti punya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kemudian kesenangan, nah ini 5 kebutuhan dasar kan juga tidak terlepas dari kesenangan ya. Bermain, kalau anak-anak kan bermainnya pakai ini ya, pakai gadget ya. Wah, mau berapa jam? Bisa berjam-jam gitu kan. Ini 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia, motivasi perilaku kita itu ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Berarti kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Ada motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik. Berarti motivasi yang berasal dari dalam. Sekarang kalau motivasi dari ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, muncul peraturan. Biar kita nggak dihukum, kita nggak dikasih sanksi, kan dari luar. Kan dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, udah aku tak melakukan hal yang baik deh, aku tak bantu deh, biar aku nanti dapat imbalan. Ini ekstrinsik. Ini adalah ekstrinsik yang berasal dari luar. Tetapi yang harus kita lakukan untuk menambahkan perilaku disiplin positif tadi adalah harus berasal dari motivasi yang intrinsik, yaitu motivasi untuk menjadi orang lain, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti dalam diri sendiri. Aku dihargai bukan karena aku pengen. Aku membantu bukan karena aku ingin mendapatkan penghargaan, tetapi harus dari kesadaran diri sendiri. Ini motivasi perilaku manusia. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang ekstrinsik dan intrinsik, maka muncul hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau hukuman ini adalah ekstrinsik. Kenapa? Karena hukuman itu kan seringkali tidak terencana tiba-tiba. Contoh misalkan waktu pacaran tidak pakai pakaian lengkap, tiba-tiba muncul idenya, udah berdiri di barisan paling belakang, atau nanti setelah upacara berdiri di depan tiang bendera. Ini adalah hukuman. Kenapa? Karena bersifat satu arah. Bahkan ini kaitannya berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu keliling lapangan 10 kali karena nggak kerja PR. Ini adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi itu adalah terencana, disepakati sesuai peraturan. Ada konsekuensinya apa? Kalau kamu terlambat, konsekuensinya adalah tidak boleh masuk jam pertama, harus masuk jam kedua. Kamu mengerjakan ini ada konsekuensinya. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Aduh Pak, ini ulangan sekarang, jam ini ulangan. Kalau saya masuk jam kedua, nanti saya habis jam saya ulangan. Ini konsekuensi. Jika guru selalu memonitor murid, jadi di monitor ya, selalu dilihat terus, dipantau terus seperti apa murid kita. Apalagi kalau punya data-data, punya murid-murid yang selalu terlambat mungkin, yang selalu tidak mengerjakan PR, ini masuk konsekuensi. Tetapi harapannya sekarang adalah kita sebagai bapak ibu guru, kita harus melakukan yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Maka tadi, ini adalah intrinsik, berasal dari dalam. Maka kalau aku melakukan suatu kesalahan, ya berarti aku harus memperbaiki kesalahan itu. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sekarang kalau kamu terlambat, berarti apa yang harus kamu lakukan? Murid harus berpikir, peserta didik kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah proses restitusi. Ini yang mari kita coba untuk bisa merestitusi. Karena restitusi ini tentu tidak hanya dalam BK misalnya, tetapi kita bapak ibu guru kita bisa melakukan semua. Maka nanti kalau kita sebagai wali kelas itu bisa melakukan ini restitusi. Nah, sekarang kita akan lihat 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, berlaku jadi teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kira-kira kalau bapak ibu bayangkan posisi bapak ibu sekarang ini, posisi kontrolnya ada di mana? Posisi kontrolnya ada di mana? Pembuat merasa bersalah. Ya, aduh, kok mulai salah lagi ya? Ada yang jadi penghukum. Mari kita tinggal ngomong, gitu ya. Ada yang sudah jadi manajer. Sekarang kita lihat seperti apa sih penghukum itu, membuat merasa bersalah, jadi teman, pemantau, manajer. Maka nanti harapannya adalah kita semua bisa berada di sini, ya, bisa berada pada posisi manajer. Dia sudah meninggal tanggal 26 Agustus. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin tahun. Salah satu tahun 2023 kemarin adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi kontrol Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Alasan kamu yang menjadi anak. Ini biasanya tiket ya. Sudah kamu nggak pilih lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini tadi yang banyak di situ ya. Seperti apa sih membuat merasa bersalah? Iya, iya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Suka. Kamu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mungkin sudah ada Bapak Ibu di sini ya, sebagai teman. Naren, Maaf, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi, saya.
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi keempat. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu? Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, jika coba ke sini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas lagi. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah
mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Sudah punya gambarannya Bapak Ibu ya. Kita ada di mana posisi kita gitu ya. Jadi harapannya adalah semua kita belajar untuk bisa sampai pada posisi manajer. Memang sebuah proses yang tidak akan mudah. Nah, ini contoh seperti yang tadi sebagai penghukum, kemudian teman-teman dan seterusnya, manajer ini. Nah, kemudian kita ke keyakinan kelas. Pertanyaannya adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Ayo Bapak coba. Mengapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok bukan peraturan kelas? Jangan coba. Coba. Ini kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama. Jadi apa yang diyakini benar secara general bersama-sama guru dan murid. Tapi kalau peraturan itu bisa berpusat-pusat. Orang satu aspek dan yang lain harus memahami bukan apa yang bisa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini sekarang yang sudah mulai kita coba di kelas-kelas kalau saya perhatikan, kita sekarang sudah mulai membuat keyakinan kelas. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu nanti menjadi kesepakatan. Kalau peraturan kelas itu adalah dari satu, ya, satu apa? Dibuat tidak boleh makan di kelas. Ini masih peraturan. Nah, keyakinannya apa? Yang nanti menjadi kesepakatan apa? Dalam pembuatan keyakinan kelas, dalam pembuatan kesepakatan kelas, itu kita menghilangkan kata negatif. Tidak boleh, jangan. Itu yang harus dihindari. Kalau kita masih menggunakan tidak boleh makan di kelas, itu kita masih masuk pada peraturan kelas. Tetapi kita harus menghilangkan itu. Kira-kira apa ya untuk mewadahi tidak boleh makan di kelas gitu ya. Nah, itu yang harus timbul dari dalam diri masing-masing anak. Sehingga nanti anak itu nggak akan melakukan. Kenapa? Karena itu adalah intrinsik dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh. Kesepakatan kelas. Ada yang tahu? Ya, ya.
bingung ya pertanyaannya ya. Peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu adalah yang dibuat untuk pelanggaran, tetapi dari eksternal atau dari ekstrinsik, berarti dari sini maka kemudian muncul yang namanya sanksi, muncul yang namanya hukuman. Tetapi kalau keyakinan yang kemudian nanti menjadi kesepakatan, yakin aku melakukan, berarti dari unsur apa? Intrinsik, berarti dari kemauan. Aku mau melakukan ini. Berarti kalau artinya dari aku melakukan ini, maka tentu kemudian kita tidak terlambatnya. Tetapi kalau kita sedang muncul menjadi dalam semuanya, peraturan bukan bentuk. Tetapi kalau kesepakatan itu muncul dari dalam diri kita. Nah, sekarang kita akan bayangkan ini seperti apa kelas tinggianmu, bisa dilihat dari kondisi kelasnya, bisa dilihat dari teman-temanmu, bisa dilihat dari guru-guru pendidikan. Ya, bayangkan ya. Saya nulis itu sudah saya kasih tempat. Ya. Seperti apa? Kelas tinggianmu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kemudian menjadi sebuah kesepakatan, maka anak diajak untuk membayangkan impianmu kelas ini mau seperti apa. Kita itu pengen jadi seperti apa. Kalau kemudian putra putri kita atau murid kita itu sudah bisa membayangkan, aku pengen kelasnya ini hidup. Nah itu kan dari dalam diri, pasti akan dilakukan. Kenapa? Karena ada dua arah, dan itu berasal dari dalam diri anak. Seperti kemarin ditemukan di kelas saya itu, kelas impiannya adalah aktif, kelas impiannya itu saling kerjasama, kelas impiannya itu menyenangkan, kelas impiannya itu bisa berprestasi. Ini muncul dari dalam mereka sendiri. Jadi sebuah kesepakatan yang diyakini itu akan dilakukan. Nah, dari pembuatan kesepakatan kelas dalam keyakinan kelas itu, kata-katanya adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Maka tadi yang saya katakan, kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas tidak menggunakan kata negatif. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sama seperti kelas saya kemarin, Pak, ini tidur 2 kali di mata pelajaran yang berbeda. Kemudian dalam proses pembuatan itu, pembuatan keyakinan kelas itu, kita buat 2 kolom, ya, 2 kolom. Yang di sebelah sini itu adalah yang harus aku lakukan apa. Kemudian di kolom sebelahnya adalah yang tidak harus aku lakukan apa. Dari kolom yang di sini yang harus aku lakukan, maka ini nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. Kelas saya kemarin menemukan 1, 2, 3, 4, 6 kesepakatan kelas, ya, 6 kesepakatan kelas. Dari 30 kemudian kita kumpulkan sama, kemudian menjadi 6 kesepakatan. Nah, dari 6 kesepakatan ini kemudian dilihat apa yang nggak boleh aku lakukan. Nggak boleh tidur di dalam kelas, nggak boleh nyanda, nggak boleh bully. Nah, itu muncul nanti di dalam kesepakatan ini kata-kata yang positif, aktif, berprestasi,
kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Maka di kelas kita masing-masing, kelas Bapak Ibu wali kelas nanti itu juga bisa melihat kondisi kelasnya seperti apa. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini nanti setelah menjadi kesepakatan ini, maka yang terakhir adalah semua warga kelas harus tanda tangan plus wali kelasnya. Berarti dipahami semua. Berarti semua tahu apa, karena mereka semua dilibatkan. Ini tentang keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, menstabilkan identitas. Oh iya, saya juga pernah melakukan seperti itu. Ini juga pernah saya alami, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinannya apa. Ini adalah segitiga restitusi. Dan ini semua kita bisa melakukannya. Ya, semua bisa melakukannya. Misalkan tidak mengerjakan PR bahasa Indonesia misalnya, maka nanti saya bisa tanya menstabilkan identitasnya seperti apa. Validasi tindakan yang salah, yang khususnya kata-katanya yang mau dilontarkan apa. Kemudian menanyakan keyakinan kelasnya apa. Maka tadi keyakinan kelas itu dia itu berlaku untuk semua mata pelajaran. Sekarang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Jadi prinsipnya membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Ya stabil dulu, stabilkan identitas. Biar anak itu gak kemudian jadi penghukum tadi kan. Kita bukan sebagai penghukum, tapi kita harus bisa menstabilkan dulu identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini menstabilkan identitas. Jadi kalau bapak ibu menemui anak murid yang misalkan tidak mengajarkan tugas, atau mungkin bapak ibu guru piket yang melakukan piket itu, nah ini bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap kita itu kan punya 5 dasar kebutuhan tadi. Nah, kebutuhannya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga karena kamu ini sesuatu yang penting buat itu tadi. Kita nggak melepaskan yang ada di genggaman kita ya kan? Kita patut bangga melindungi apa yang kita punya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Nah, saya akan berikan satu contoh segitiga restitusi. Sampai pagi ini belum kering dan saya tidak
Saya ngerti situasinya juga ya, memang saat ini ada tiba-tiba hujan gitu ya, tiba-tiba tidak hujan. Tapi saya yakin bahwa Niko terpaksa ya memakai seragam yang tidak sesuai dengan aturan karena keadaan darurat. Benar? Terima kasih Niko, kamu sudah jujur ya. Kamu mengatakan dan tentu kamu mengambil keputusan ini tentu berdasarkan situasi yang Niko hadapi, gitu ya. Dan tentu sekolah kan punya aturan ya, sekolah punya aturan bahwa semua siswa itu harus pakai seragam, ya, gitu ya, pakai seragam, ya bisa belajar dengan baik dan tertib. Nah, kira-kira menurut Niko memahami kenapa kok sekolah itu harus seragam? Mungkin karena sekolah itu diajari untuk tertib dan juga disiplin dengan apa yang kita gunakan selama yang seperti hari ini kita menggunakan seragam Selasa dalam seragam Selasa dan hari selanjutnya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, terserah Niko ya. Nah sekarang tentu kita harus punya pikirkan bersama ya apa yang akan kamu lakukan ke depan. Ya kamu nanti di hari-hari berikutnya kamu nggak salah seragam lagi ya. Jadi untuk itu kira-kira di hari-hari ke depan kamu memastikan bahwa Niko itu tidak akan melakukan lagi apa? Mungkin saya bisa meminjam teman saya jika berapa lagi, atau saya mungkin beli seragam lagi untuk cadangan supaya kalau misalnya seragamnya belum kering atau seperti kejadian ini lagi, saya bisa pakai seragam cadangan. Oke, ide bagus itu. Bagus ya, jadi Niko sudah punya ini ya solusi kalau nanti Niko kejadian seperti itu. Karena kan Niko punya banyak teman ya, banyak teman. Jadi Niko juga pinter. Nah, bagaimana kalau kita buat rencana agar Niko juga ini memeriksa kondisi cuaca yang terjadi saat ini dan juga menyiapkan seragam dengan lebih baik. Boleh Pak? Oke, ini harus lebih teliti lagi ya. Oke, bagi Niko bagus sekali. Jadi saya senang bahwa Niko mau bekerja sama, mau fair terhadap saya, gitu ya. Jadi kita sepakat ya Niko bahwa kamu akan lebih mempersiapkan seragam kamu, kemudian kamu juga tadi sudah menemukan solusinya dalam keadaan darurat seperti meminjam seragam, kemudian juga cadangan ya, punya cadangan nanti beritahu ke mama papa ya, dia punya cadangan ya. Tapi mungkin juga Niko bisa bicara dengan koordinator tatip sekolah, karena kan kita punya koordinator tatip sekolah ya, yang mungkin nanti pasti akan bisa memberi bantuan. Gimana Niko menurut? Boleh Pak, supaya saya bisa pakai seragam sekolah. Oke, terima kasih Niko. Saya sangat menghargai keterbukaan ya bahwa kamu memang punya kemauan untuk berubah, ya, punya kemauan untuk berubah. Jadi ingat bahwa kamu adalah siswa yang berharga. Dengan kamu punya banyak teman, kamu pinter, smart gitu kan, seperti sekolah kita kan smart and joyful gitu kan, sehingga kamu mampu untuk melakukan yang terbaik. Nah, apa yang kamu pelajari dari percakapan kita hari ini? Saya perlu siap sedia untuk segala situasi dan juga ada guru ataupun orang lain yang bersedia untuk menolong saya di saat saya merasa susah. Kemudian bagaimana dukungan dari guru-guru yang ada di sekolah kita? Saya merasa senang karena saya didukung oleh guru seperti Pak Leo, karena saya bisa memahami bagaimana cara saya tidak salah seragam lagi dan juga cara menyelesaikannya. Oke, itu benar Niko. Memang kita selalu mendukung. Termasuk saya, Pak Leo kan juga bapak guru yang lain pasti selalu mendukung Niko gitu ya. Jika ada masalah lain di hari berikutnya atau mungkin ada sesuatu, nanti Niko bisa dengan saya atau mungkin juga dengan kita kan punya guru BK ya, nanti Niko juga bisa bicara dengan sebagai guru BK gitu ya. Gimana Niko? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya, saya yakin Niko pasti bisa. Terus semangat juga ya, terus belajar. Terima kasih Pak. Sama-sama Niko. Ya, itu Bapak Ibu gambaran dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu bagaimana mencari solusi
bahwa tentu solusi-solusi itu harus dari intrinsiknya. Nah, sebagai penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Maka kan dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara mengatakan ingarso sumuloro, ing madya manungkaso tuturi handayani. Kita punya standar kepribadian. Kita profesional sebagai guru profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Maka tadi kita melihat kita itu sekarang kita berefleksi posisi kontrol kita sekarang ada di mana. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai anom. Jadi kita merefleksi kita, ya selama ini saya itu masih ada di posisi ini. Mari kita refleksi. Kita sebagai amal kita akan bersamai putra putri kita dalam sukacitanya, dalam mereka menemukan, dan kita harus menebalkan apa yang sudah ada di dalam murid-murid kita. Akhirnya nanti kita bisa menjadi manajer, ya, menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalau itu semua dari intrinsik, maka ini akan tercapai. Insan yang mandiri, mereka akan mandiri, tidak tergantung. Hukuman tadi akan menggantungkan mereka. Suatu saat mereka akan melakukan lagi. Itu karena hukuman, itu karena konsekuensi. Tetapi kalau berasal dari keyakinan dirinya, ya mereka nggak akan melanggar itu. Mereka akan merdeka, mereka bebas melakukan yang apa karena mereka lakukan. Itu menjadi keyakinan mereka yang bisa dikerjakan, dan mereka akhirnya bisa bertanggung jawab. Ini Bapak Ibu gambaran dari budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pahami bersama, kita pelajari bersama, menjadi sesuatu yang bekal untuk kita, ya, akan menjadi lebih baik lagi berproses terus, dan kita bisa menjadi manajer-manajer, pemimpin-pemimpin perubahan dalam pendidikan kita. Oke, begitu. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu. Ya, jadi kita bersama-sama belajar. Demikian Pak Luis, terima kasih. Pak Luis, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang. Pak Jai, terima kasih. Siang ini kita boleh bersama-sama belajar ya tentang budaya positif di sekolah kita. Terlebih di sekolah kita yang mengedepankan pendidikan karakter menjadi ujung tombak pendidikan anak-anak kita. Saya rasa budaya positif ini sebagian sudah kita jalankan dan sebagian lagi perlu kita tingkatkan. Terlebih bagi kita yang mendampingi anak-anak, dari diri kita harus memiliki kompetensi-kompetensi seperti yang dijelaskan oleh Pak Teo tadi, terutama dalam mendampingi anak-anak kita, supaya ketika mereka mengalami masalah, kita mampu menjadi manajer-manajer yang baik untuk perbaikan ke depannya. Sekali lagi terima kasih Pak Teo. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Teo. Semoga berikutnya kita mendapatkan wawasan-wawasan tadi dari Pak Teo, dari rekan-rekan kita sendiri. Terima kasih, selamat siang. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Teo. Kenapa ini? Kegiatan siang ini sangat menarik. Kita jadi tahu 5 kontrol posisi seorang guru. Bintang 5. Bintang 5. Yang sangat bermanfaat. Jadi kita tahu
Betul sekali. Kita harus bisa lebih dekat dengan anak-anak sehingga Benar mereka sekali. bisa menumbuhkan kepribadian mereka yang lebih disiplin. Jangan lupa ya, pendidikan, filosofi pendidikan kita harus seperti Ki Hajar Dewantara. Ing karso sembodo, ing madya mangkon karso, tuturi adayani. Hal yang saya dapatkan dari studi restitusi ini, saya bisa belajar bahwa jika kita membuka diri kita ke orang lain ataupun guru, kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang kita tidak bisa atasi, seperti seragam saya yang basah itu lalu saya pakai baju yang lain, tapi karena saya telah mengalami segitiga restitusi itu, maka saya juga bisa merefleksikan diri dan bisa mencari solusi karena bantuan dari beliau. Dan juga saya belajar untuk mencari solusi dari masalah saya sendiri, dan itu pun akan membantu saya selama kejadian-kejadian yang akan datang, dan saya tidak akan mengulanginya lagi karena saya sudah sadar saat dibantu oleh guru-guru dan beliau. Sekian dari saya, terima kasih.